Penghujung tahun sudah di depan mata, tapi hingga pekan terakhir menuju tutup tahun, tanda-tanda keselarasan alam belum terlihat. Sebaliknya, semesta masih terus bergolak dengan mengirimkan banyak bencana. Air menjadi bencana paling dominan sejak awal November yang diprediksi akan terus terjadi hingga melewati awal tahun depan. Bencana yang berasal dari air juga menjadi perhatian Roy Kiyoshi yang dikenal sebagai anak indigo. Roy mendapatkan penglihatan yang sangat buruk berhubungan dengan bencana air. Tapi memang tidak hanya air, tahun depan bencana yang berunsur api juga sangat berbahaya. Apalagi tahun 2026 berada di bawah naungan Shio Kuda Api. Lantas benarkah akibatnya akan banyak terjadi kerusuhan? Lalu mungkinkah pasca letusan Gunung Semeru di Jawa Timur akan semakin banyak fenomena alam yang menakutkan? Jadi apa yang harus dilakukan agar selamat dari segala mara bahaya? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Menggiriskan. Menuju akhir tahun ternyata kita semua dibawa ke pusat pusaran bencana sepanjang tahun 2025. Bencana-bencana yang terjadi nyaris sepanjang tahun ini akan memuncak di akhir tahun. Waktu persisnya tidak ada yang tahu, tapi analisa Roy Kiyoshi sebagai anak indigo tidak jauh-jauh dari pergantian tahun. Bencana yang sangat menakutkan itu berasal dari unsur air. Apalagi di setiap tutup tahun curah hujan sangat lebat, sehingga potensi banjir, longsor hingga luapan air bah sangat besar. Penglihatan Roy Kiyoshi bahkan diperoleh lewat mimpi-mimpi yang mengerikan. Mimpi itu menghampiri tidurnya hampir setiap hari. Dalam berbagai literatur kuno disebutkan bahwa mimpi menjelang subuh adalah mimpi yang akan terjadi. Mimpi jenis ini adalah primbon Jawa disebut mimpi dengan kategori puspa tajem, yang artinya mimpi penuh arti, bukan sekadar mimpi sebagai bunganya orang tidur. Jadi alam semesta ini yang berhubungan dengan tanah dan berhubungan dengan air yang meluap sangat besar sekali, dan air yang meluap sampai ke daratan. Aku merasakan itu melalui banyak penglihatan aku selalu bolak-balik mimpi yang berhubungan dengan air itu akan datang dan menghampiri daratan yang sangat-sangat besar. Aku merasakan setiap kali aku mimpi itu sekitar jam 1 jam 2 kebangun setiap subuh, selalu kayak nggak bisa tidur dikasih penglihatan dan mimpi itu. Selain mimpi, aku melihat penglihatan yang sangat jelas ketika melihat salah satu daerah atau lokasi yang berada di misalnya let's say Jakarta Utara ya, atau suatu daerah di Jakarta ini akan terendam banjir yang menurut saya airnya sangat gede banget dan lebih dari 2 meter, bisa 3 meter, dan rumah-rumah yang ada di sekitar situ bisa kayak tenggelam gitu. Mendapatkan mimpi bahaya air secara terus-menerus membuat Roy Kiyoshi merasa tidak nyaman. Ia berada dalam situasi antara takut dan cemas karena mimpinya datang berulang-ulang. Dalam mimpinya akan banyak orang melolong minta tolong. Mereka berteriak dengan suara serak akibat rasa takut yang membawa situasi antara hidup dan mati. Di penghujung tahun atau di awal tahun, Roy melihat bahaya dari bencana air sangat besar. Dia melihat bencana itu berupa terjangan air sangat hebat yang menyerupai tsunami, tapi sesungguhnya bukan tsunami. Gak nyaman, aku benar-benar melihat itu dengan jelas banget. Apa yang aku rasakan adalah air itu menghampiri air. Ada banyak orang ngomong teriak-teriak tolong gitu, lari airnya udah nyampe, airnya nyampe, udah saatnya kita pergi gitu semuanya.
dan itu kayak rata gitu. Bener-bener kita nggak bisa lihat lagi daratannya mana, lautnya mana, kayak bener-bener mobil-mobil kayak tenggelam gitu ke bawah arus semuanya. Itu yang aku lihat di penghujung akhir 2025 dan di penghujung awal 2026 itu masih akan ramalan aku akan masih tetap berlaku. Jadi air yang sangat besar seperti tsunami, banjir besar, curah hujan yang tinggi itu akan menyebabkan kita akan mengalami satu fenomena bencana alam ya. Aku bilang ini mas seleksi alam sebenarnya. Kalau saya lihat ini luar biasa, kayak banjirnya spektakuler banget, benar-benar airnya spektakuler banget. Dikatakan tsunami juga bukan, dikatakan juga banjir juga iya, tsunami juga iya, seperti itu. Susah untuk dijelaskan, cuma gambarannya besar banget, airnya benar-benar keluar. Air memang menjadi unsur yang belum sepenuhnya bisa dihilangkan di awal-awal tahun 2026. Bencana yang berasal dari luapan air di tahun ini akan berlanjut di tahun depan. Sebab Roy Kiyoshi memprediksi banyak fenomena alam yang sulit diramalkan kecuali hantaman air yang menakutkan. Kondisi itu makin diperparah dengan cuaca dan berbagai perubahan iklim yang berada dalam situasi anomali. Meski tidak ingin yang dilihat terjadi, tapi Roy mewanti-wanti untuk berhati-hati karena suasana tahun depan sangat kacau. Fenomena air ini masih sulit untuk diprediksi atau diramal antara Desember ini atau Januari, Februari, Maret itu masih dalam siklus satu itu. Karena cuaca ekstrim ya, hujan yang sangat tinggi juga di 2026 itu masih kalau aku lihat tuh masih kencang banget gitu. Jadi ini kalau di 2026 air itu juga masih, kita harus waspada gitu dengan alam semesta, seperti itu sih. Jadi di penghujung tahun 2025 itu masih bisa diramalkan dengan buaya air. Di awal 2026 juga masih bisa kejadian curah hujan yang tinggi atau waduk jebol atau tiba-tiba airnya meluap sampai ke daratan. Itu masih bisa terjadi gitu. Dan juga sebenarnya bencana ini benar-benar aku meramalkan juga prediksi alam. Alam itu kayak kacau banget. Tiba-tiba fenomenanya jadi langitnya warnanya berubah seperti itu. Ada warna merah lah, jingga seperti itu. Kayak ini fenomena ya seperti itu, kayak bloody hell yang lebih pokoknya rumit banget, susah dijelaskan, kayak aneh gitu, ada tanda-tanda yang gak wajar. Tidak hanya bencana dari unsur air, Roy Kiyoshi juga mengkhawatirkan segala yang berasal dari api. Apalagi tahun depan adalah tahun yang dinaungi shio kuda api. Unsur api akan sangat mendominasi di tahun 2026 nanti. Api tidak hanya panas, tapi juga membakar. Sehingga semua yang berpotensi terbakar bisa mudah terjadi. Termasuk emosi yang sangat gampang disulut menjadi bara yang membara. Kondisi itu, diingatkan Roy, bisa menyentuh perpolitikan nasional yang berakibat banyak ketegangan politik. Dalam pandangan mata batin Roy Kiyoshi, suasana panas terjadi jauh lebih berbahaya dan menakutkan dibanding yang sudah pernah meletus di tahun ini. Kita juga harus waspada juga tentang api. Api ini berhubungan dengan situasi yang berhubungan dengan situasi chaos gitu, gonjang-ganjing, orang yang bisa jadi kerusuhan lagi, tapi mungkin lebih gede lagi seperti itu masih ada. Soalnya aku ngeliat ada kayak gedung terbakar dan segala macam, itu masih ada. Ini ada kartu death, kematian. Jadi situasi politik dan situasi ekonomi itu kayak chaos gitu, lebih parah dibanding yang tahun ini yang kemarin sempat terjadi. Dan beberapa tokoh dari kita rumahnya di Zara juga kan ya, seperti hal-hal seperti itu. Nah ini lebih parah lagi, jadi kayak ini malah lebih bisa dikatakan seperti bisa lebih buruk dari Nepal juga.
Bencana memang tidak bisa diperkirakan datangnya. Bisa saja meledak tiba-tiba di saat semua orang sedang tidak siap. Cara terbaik menghindari segala kemungkinan terburuk adalah berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai umat manusia yang bisa dilakukan adalah berdoa, memohon pertolongan agar selalu diberi perlindungan dari segala rupa bencana. Sebagai anak indigo yang banyak melihat gambaran buruk di masa depan, Roy Kiyoshi hanya berpesan untuk selalu berbuat baik, bersedekah, serta menjauhi segala tabiat buruk. Tahun 2006, 2025 kan sudah mau habis ya. Tahun 2025 saya ingin berpesan kepada kalian semua pemirsa di dunia. Kita harus sering-seringlah beribadah gitu, berdoa dan melakukan banyak kebaikan saja. Mudah-mudahan ketika bencana itu datang nggak kena kepada kalian gitu. Karena apa yang kalian tabur itu akan kalian tuai gitu. Jadi banyak sedekah gitu sama orang-orang yang berkebutuhan khusus, dengan orang-orang yang garis ekonominya lemah, itu kita harus bantu banget. Akhir tahun dan awal tahun, bencana masih mengancam, terutama yang berasal dari air. Banjir dan tanah longsor wajib diwaspadai, karena keduanya bisa datang bersamaan. Lantas benarkah akan banyak fenomena alam yang menakutkan pasca letusan Gunung Semeru di Jawa Timur? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Fenomena-fenomena alam yang mengundang bencana hebat agaknya akan terus terulang. Apalagi pasca erupsi Gunung Semeru yang menakutkan pertengahan pekan lalu. Menurut ahli spiritual Roy Pradana, menganggap aktivitas vulkanik yang terjadi di Semeru bukan sebuah letusan. Sebab gunung yang menjadi favorit para pendaki itu baru mengalami erupsi. Roy tidak bisa membayangkan jika Gunung Semeru sampai meletus. Sebab dampaknya bisa sangat luar biasa menyeramkan. Bukan hanya masyarakat yang akan kehilangan harta benda, tapi korban jiwa bisa terjadi dalam jumlah sangat banyak. Belum lagi, letusan Semeru juga bisa mengakibatkan Pulau Jawa terbelah. Seperti diketahui, bukan hanya Roy Pradana yang menyebut Pulau Jawa terbelah akibat letusan Semeru. Kekhawatiran ini bahkan sudah ada sejak ramalan Jayabaya yang masyhur itu. Kalau dia sampai meletus ya Bang ya, saya melihat ini akan terbelah nih Bang nanti Bang. Jalan Pulau Jawa ini akan terbelah. Kalau untuk mengerikan mungkin banyak sekali korban jiwa ya Bang ya. Saya melihat terdampak rumah itu akan rata semua Bang. Kalau ini terjadi akan terjadi meletusnya Bang. Kalau Gunung Semeru meletus Bang ya akan menjadi rata semua Bang. Itu rumah yang di sana ya akan hancur semua dan akan ada terbelah jalanan itu Bang. Gunung Semeru memang bukan sembarang gunung. Berada di perbatasan Malang dan Lumajang, gunung ini dipercaya memiliki penjaga gaib yang tak biasa. Banyak legenda dan cerita tutur tentang wingitnya Gunung Semeru, yang bahkan disebut-sebut sebagai paku buminya Pulau Jawa. Itu yang membuat letusan Gunung Semeru bisa mengguncang bahkan membelah tanah Jawa. Masyarakat juga meyakini Semeru butuh perlakuan yang bukan hanya santun tapi penuh kesakralan. Ritual-ritual tertentu dibutuhkan agar gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tidak selalu bergolak dan memakan korban jiwa. Sebab setiap pergolakan di perut Semeru membawa dampak yang kompleks. Kalau masalah untuk sakralnya itu ya di Gunung Semeru ini memang salah satu gunung yang sering dulunya masyarakat tuh mengasih sembahan seperti itu Bang. Ya, gunung yang sakral. Tidak hanya Semeru dan gunung-gunung lain yang akan semakin aktif mendekati akhir tahun ini, Roy Pradana melihat semua unsur alam sedang bergerak dan bergolak. Bencana-bencana besar yang biasanya datang di penghujung tahun harus benar-benar diantisipasi. Tidak boleh ada yang lengah di tengah pesta dan kegembiraan menyambut tahun baru. Dalam penglihatannya, bencana yang mengundang maut salah satunya adalah tanah longsor.
Sementara itu, gunung berapi yang menunjukkan tanda-tanda erupsi besar, sebagian besar berlokasi di luar Pulau Jawa. Karena untuk gunung di Tanah Jawa relatif terkendali. Bahwa alam di akhir tahun ini ada bang, longsor bang. Gunung yang aktif tapi saya melihat itu di luar Pulau Jawa bang. Banyak kecelakaan bang ya di akhir tahun ini. Lantas adakah pesan khusus dari Roy Pradana untuk menghadapi tahun depan yang barangkali belum lebih baik dari tahun ini? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Memasuki pekan terakhir bulan November, suasana masih terasa menakutkan. Cuaca ekstrim membuat iklim sulit diprediksi. Sebentar hujan, sebentar panas. Semau datang seperti susah dimengerti. Nanti setelah memasuki bulan terakhir tahun ini, kewaspadaan harus lebih ditingkatkan lagi. Kewaspadaan yang sama tetap dibutuhkan setelah memasuki tahun baru 2026. Sebab masih banyak kemungkinan buruk yang bakal datang. Maka, sikap yang bisa menyelamatkan dari segala bencana adalah berserah diri kepada Tuhan. Selebihnya berbuat baik tanpa mengharap timbal balik. Jadi kita semua coba untuk berbuat baik kepada sesama. Jangan saling untuk menimbulkan keributan. Tahun ini akan segera berakhir. Tahun sulit yang banyak berias bencana. Tapi ternyata tahun depan juga masih belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Satu anak indigo dan satu ahli spiritual sudah mendapatkan penglihatan bahwa tahun 2026 tetap banyak bencana yang memberi ancaman serius. Maka tidak ada yang bisa dilakukan selain mendekatkan diri kepada yang memiliki perlindungan. Semoga kita semua mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was